Di kelompok 6 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran matematika. Anggota kami yaitu Ainur Rohma, Laili Ambarwati, Muhammad Akaditya, Nailis Saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Ambarwati, NIM 202101070006. Saya akan membahas tentang ikhtisar strategi. Nah, ikhtisar strategi yang saya bahas di sini adalah ikhtisar strategi pembelajaran induktif. Sebelum kita membahas tentang ikhtisar strategi pembelajaran induktif, apa sih ikhtisar strategi ini? Nah, ikhtisar ini dapat juga disebut dengan kesimpulan. Nah, selanjutnya strategi. Strategi ini perencanaan atau kombinasi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dibatasi oleh waktu serta sumber daya tertentu. Jadi strategi ini susunan atau perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan gitu. Jadi ikhtisar strategi adalah kesimpulan dari perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu tadi pengertian dari ikhtisar strategi. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhtisar strategi pembelajaran induktif? Nah, ikhtisar strategi pembelajaran induktif ini merupakan strategi pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mencari berbagai alternatif informasi dan strategi dalam memecahkan permasalahan, dan dapat juga lebih sering menggunakan ide-ide sendiri. Nah, tujuan dari pembelajaran induktif ini untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis pada siswa, serta kemampuan kreatif siswa dapat terkomunikasikan strategi dalam aksi. Nah, pada strategi dalam aksi ini, metode induktif dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian siswa dibimbing untuk berusaha mensintesiskan, menemukan atau menyimpulkan prinsip dasar dari pembelajaran tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailis Saada dengan NIM 201101070008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagaimana cara menggunakan strategi dalam pembelajaran induktif. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan dan mendistribusikan kata kunci, frase, item, masalah, atau gambar dari suatu bacaan. Kemudian yang kedua yaitu modelkan proses pengelompokan dan pelabelan. Yang ketiga, mintalah siswa untuk membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil untuk menganalisis sebuah item dan mengeksplorasikan berbagai cara untuk mencapai informasi agar dapat dikelompokkan. Kemudian yang keempat yaitu mintalah siswa untuk merancang label deskriptif untuk masing-masing setiap kelompok. Kemudian yang kelima yaitu mintalah siswa menggunakan label dan pengelompokan data mereka untuk membuat sebuah prediksi atau hipotesis umum tentang bacaan, kuliah, dan atau unit. Kemudian yang keenam yaitu saat siswa membaca teks
seperti mendengarkan ceramah atau berpartisipasi dalam unit, mintalah mereka untuk mencari bukti yang mendukung atau yang bisa menyangkal sebuah prediksi. Kemudian yang ketujuh yaitu seiring waktu ajari siswa untuk bagaimana cara merealisasikan dan membuat konsep dengan menggunakan proses induktif. Nah, di dalam suatu strategi harus ada beberapa rencana. Bagaimana sih rencananya dalam pembelajaran induktif? Yang pertama yaitu pilih topik Anda dan mengidentifikasi sebuah kata kunci atau keyword. Yang kedua yaitu pilih 12 sampai 40 item dari pembacaan, pelajaran, dan unit yang mendukung generasi untuk konsep utama. Kemudian yang ketiga yaitu desain atau mengajak jenjang siswa untuk membuat penyelenggara, pengelompokan, dan penggalian sebuah hipotesis. Yang keempat yaitu tentukan bagaimana siswa akan bekerja selama dalam pelajaran. Yang kelima, pertimbangkan untuk menyiapkan satu set pertanyaan perdagangan seperti 5W plus 1 home, seperti apa, bagaimana, mengapa, dimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu mengembangkan sebuah tugas sintesis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rohmah, NIM 201101070020. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari anggota kelompok kami sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang variasi dan ekstensi strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif ini paling banyak digunakan dan ukuran kepentingannya lumayan dalam bidang membaca, menemukan topik baru, kemudian menjelaskan. Dan dalam strategi pembelajaran induktif ini, karena sudah lama digunakan, jadi beberapa tenaga pendidik itu sudah menemukan celah-celah dari strategi pembelajaran induktif ini. Karena itu, kekuatan pembelajaran induktif ini juga lumayan besar dalam meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan keterampilan penalaran matematis siswa. Adapun variasi dan ekstensi dari strategi pembelajaran induktif ini yang pertama yaitu membaca induktif. Dengan menerapkan pemodelan pembelajaran induktif untuk membaca, Anda calon tenaga pendidik atau yang memang pendidik itu bisa mengajar siswa untuk membuat prediksi informatif tentang teks dan kemudian menggunakan prediksi untuk mendukung menyampaikan prediksi mereka. Adapun langkah-langkah membaca induktif menurut Art Quinlan yang pertama yaitu membaca prediksi. Jadi Art Quinlan ini meminta siswanya yang dari kelas 3. Kelas 3 ini di sini kurang jelas, kelas 3-nya itu SD, SMP atau SMA, itu meminta membuat 30 kata kunci dari sebuah cerita. Jadi dia itu meminta untuk membuat prediksi. Langkah selanjutnya yang dilakukan Art Quinlan yaitu mencari bukti yang mendukung atau menyangkal prediksi yang telah dibuat. Jadi setelah siswanya itu diminta untuk membaca, Art Quinlan ini meminta siswanya untuk membuat 30 kata prediksi. Selanjutnya yaitu untuk diminta untuk mencari bukti yang mendukung atau menyangkal prediksi yang dibuat. Nah, dari sini siswa itu sudah di mindset dari awal dia untuk memahami. Jadi di akhir dia itu sudah ada pemahaman tentang apa sih cerita ini, bagaimana sih alurnya, siapa aja tokohnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah menulis induktif. Menulis induktif ini disampaikan oleh Michael Ledford. Dia yang telah lama mengajar menggunakan strategi pembelajaran induktif ini menyampaikan ada beberapa langkah untuk menulis induktif ini.
kurang lebih ada 4 langkah. Yang pertama yaitu menghasilkan ide yang berkaitan dengan topik. Jadi di sini Michael Ledford ini meminta siswanya untuk menghasilkan ide-ide yang berkaitan dengan topik yang telah dia berikan. Dia juga mendorong dengan pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang A? Kemudian kata sifat apa atau kata-kata deskriptif apa yang terlintas di bayangan Anda jika mendengar A? Kemudian perasaan apa yang Anda rasakan ketika mendengar suatu kata A? Misal perasaan senang atau susah atau bagaimana. Kemudian hal ini dilakukan tergantung pada jenis penulisan apa yang dihasilkan siswa. Kemudian beliau Michael Ledford ini memodifikasi petunjuk yang telah dibuat. Misalnya jika siswa itu menginginkan tanggapan pribadi, maka Michael Ledford ini menyukai petunjuk yang dirancang untuk membangkitkan perasaan dan reaksi. Sedangkan menulis penjelasan membutuhkan lebih banyak bagaimana, mengapa itu. Langkah kedua untuk menulis induktif yaitu mengelompokkan kata-kata ke dalam suatu kategori. Nah, setelah mereka itu menemukan ide yang berkaitan dengan topik, selanjutnya itu adalah meminta mengelompokkan kata-kata ke dalam suatu kategori. Di sini ada cerita yang memiliki topik malam hari. Nah, ini bisa dikelompokkan. Misalkan kata malam hari itu ada lampu, bulan, bintang, itu jadi satu kelompok. Kemudian hantu, takut, itu juga jadi satu kelompok. Jadi itu adalah suatu kelompok yang berbeda. Selanjutnya mengubah kalimat atau frasa dari langkah-langkah menjadi kalimat topik yang jelas. Dari pengelompokan itu tadi bisa diubah menjadi kalimat-kalimat. Nah, ini dia langkah terakhir, yaitu siswa menghasilkan paragraf setelah menjadi kalimat, disusun secara sebisa mungkin untuk difahami, kemudian menghasilkan kalimat. Nah, untuk contoh dari membaca induktif dan menulis induktif ini sudah kami sertakan di makalah kelompok kami. Insya Allah itu sudah sangat jelas dan bisa difahami bersama. Terima kasih, sekian dari saya, nantinya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Ditya, NIM 202101070017. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis induktif. Dalam menulis induktif yaitu ada 4 cara. Yang pertama yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus, dan yang kedua perumusan hipotesis, yang ketiga mengadakan verifikasi, dan yang terakhir perumusan teori dan hukum ilmiah berdasarkan hasil verifikasi. Pembelajaran induktif dalam matematika. Induktif merupakan proses penyimpulan secara umum dari hasil observasi yang terbatas. Hasil kesimpulan yang diperoleh bisa jadi kurang data yang dipergunakan kurang lengkap atau pola yang diamati kurang spesifik. Sementara itu, konsep-konsep dalam matematika tidak pernah mengalami perubahan. Jikalaupun ada, itu sifatnya hanyalah penambahan karena adanya temuan-temuan baru dan tidak sampai merubah konsep yang sudah ada sebelumnya. Hal ini karena sistem yang ada dalam matematika merupakan sistem-sistem deduktif, di mana kebenaran suatu konsep didasarkan pada konsep-konsep sebelumnya. Valid atau bisa mengakibatkan kesalahan penafsiran apabila data yang dipergunakan kurang lengkap atau pola yang diamati kurang spesifik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.